Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 637 Dia sudah mati. Di kantor Liru Oshi dari perusahaan keamanan Bameng. Ji Fei sudah lama berdiri di samping tempat tidur. Sejak An Yanping dan yang lainnya pergi, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Informasi yang dikeluarkan oleh An Yanping tidak menggerakkan dia sama sekali, dan itu bahkan tidak masalah baginya. Selama bertahun-tahun, dia telah belajar dengan baik bahwa dia harus menempuh jalannya sendiri. "Suamiku, apa yang kamu pikirkan?" Li Ruoshi bertanya setelah selesai berkemas dan berdiri di belakang Ji Fei. Ji Fei menarik pandangannya, dan ketika itu jatuh ke wajah Li Ruoshi, itu penuh kelembutan. "Aku sadar aku akan menjadi lubu." Li Ruoshi tercengang, mengira Ji Fei mengatakan dia adalah Diao Chan. Memikirkan kejadian tadi malam, dia memutar matanya ke arah Ji Fei. Ji Fei melanjutkan, "Setelah datang ke sisimu, aku menjadi sedikit menyusut, dan aku bahkan tidak setajam sebelumnya." Li Ruoshi memikirkan pria yang berulang kali memukuli saudara Bao di lokasi konstruksi ketika dia pertama kali bertemu Ji Fei, dan merasa bahwa masa lalu seperti kenangan yang jauh. "Aku melibatkanmu," nadanya penuh kerumitan. Ji Fei menggelengkan kepalanya, "Tidak, apa itu?" "Itu karena saya tidak begitu memahami tanggung jawab saya." Tanggung jawab seorang suami, dan tanggung jawab seorang ayah di masa depan. Wajah Li Ruoshi memerah. Dia memutar matanya ke arah Ji Fei, dan tanpa sadar melihat perutnya. Bukankah seharusnya ia berbunga dan berbuah sekaligus? Tangan Ji Fei sudah menekan perut bagian bawahnya. "Anda?" Sebelum Li Ruoshi selesai berbicara, dia merasakan aliran panas memasuki perut bagian bawahnya, sangat lembut dan nyaman. Dia menatap Ji Fei dengan heran. "Kamu, Bo?" Ji Fei mencium keningnya, dan Li Ruoshi merasa seperti dimasukkan ke dalam pot madu. Ji Fei lalu memeluknya. Li Ruoshi ingin meronta, tapi segera merasa lelah. Segera dia tertidur di pelukan Ji Fei. "Selamat tidur, mulai sekarang, siapapun yang mengancam kita hanya akan memiliki satu kata. Mati." Melihat ke kejauhan, "Ayah, aku tidak akan membiarkan sejarah terulang kembali. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki masyarakat Tianmen, tetapi membiarkan keluargamu terkoyak." Ji Fei menggendong Li Ruoshi ke tempat tidur, berbalik dan berjalan keluar rumah. Phoenix berdiri di depan pintu. "Keamanan di sini ada di tangan Anda. Apakah kamu pergi ke keluarga Zhou untuk membalas dendam?" Phoenix bertanya. "Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Setelah Ji Fei selesai berbicara, auranya melonjak ke seluruh koridor seperti badai yang dahsyat. Terkejut, mengejutkan, Qi Yuan, yang baru saja kembali ke atas, dikejutkan oleh nafasnya dan terhempas ke dinding koridor. "Raja Naga," mata Qi Yuan menunjukkan keterkejutan. "Ikutlah denganku." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berjalan ke bawah. Begitu saya berjalan ke bawah, saya merasakan aura menarik datang ke arah saya. Mendongak, Paman Zhou sedang berdiri di halaman perusahaan. Wajah Tie Xiong dan yang lainnya pucat, dengan keringat dingin menetes dari dahi mereka, dan ketakutan di mata mereka. Meskipun mereka berusaha keras untuk meningkatkan momentum, mereka tidak dapat mendekat setengah langkah pun. Melihat Ji Fei, mereka semua mendekat dan menundukkan kepala karena malu. Ji Fei memandang Paman Zhou. "Kita masih harus berduel." Paman Zhou tidak berkata apa-apa. "Apakah kamu satu-satunya dari keluarga Zhou di sini?" Ji Fei melihat sekeliling dan bertanya,
Paman Zhou, saya sendiri. Saat berikutnya, ayo pergi, Ji Fei dan Paman Zhou sebenarnya mengatakannya pada saat yang bersamaan. Mendesis, semua orang di tempat kejadian memandang kedua orang itu pada saat yang sama, dengan keterkejutan di mata mereka. Bahkan Ji Fei dan Paman Zhou sangat terkejut dan tak terbayangkan. Anda, Paman Zhou berbicara, tidak tahu harus berkata apa. Ji Fei berkata, saya ingin membunuh semua orang di keluarga Zhou sekarang. Tapi saya berterima kasih atas bantuan dan bimbingan Anda, dan saya tidak ingin menyakiti Anda. Awannya tipis dan angin sepoi-sepoi membuatnya tampak alami. Ji Fei, tahukah kamu apa artinya ini? Ekspresi Paman Zhou berubah drastis dan dia berkata, artinya Tuhan akan membunuh Tuhan jika dia menghalanginya, dan Buddha akan membunuh Buddha jika dia menghalangi Buddha. Mendesis, mata Paman Zhou tertuju pada wajah Ji Fei, dan dia tidak merasakan aura pembunuh, tetapi dia tahu bahwa aura Ji Fei menjadi lebih kuat. Ji Fei, gerbang merah tidak sesederhana yang kamu kira. Sekali gagal, konsekuensinya akan menjadi bencana. Paman Zhou masih berusaha membujuk, aku akan ke rumah Zhou. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia pergi. Selagi aku di sini, keluarga Zhou tidak bisa dihancurkan. Panggilan, Paman Zhou tiba-tiba berhenti di depan Ji Fei. Momentum kuat menyerbunya. Tubuh Tie Xiong dan yang lainnya sepertinya tertiup badai, dan mereka terjatuh ke belakang. Baru saja berhadapan dengan Paman Zhou, saya tahu dia kuat, tetapi saya tidak menyangka dia sekuat itu. Tak terbayangkan, tidak bisa bertarung. Namun, Ji Fei berdiri di sana tanpa ada perubahan ekspresi di wajahnya. Kalau begitu aku minta maaf. Ketika Ji Fei selesai berbicara, orang-orang pindah. Tiba-tiba ia melesat menuju Paman Zhou seperti meteor. Paman Zhou awalnya hanya ingin menghentikan Ji Fei, tetapi detik berikutnya dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada gunung tinggi di depannya, seorang master jatuh dari langit, yang membuatnya tanpa sadar ingin menghindarinya. Namun, dia mengertakkan gigi. Bang, tinju Paman Zhou bertabrakan dengan tinju Ji Fei. Lalu tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Tai Xiong, jaga Paman Zhou dan jangan biarkan dia mati. Qi Yuan pergi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia masuk ke dalam mobil. Tie Xiong dan yang lainnya semuanya terkejut. Ji Fei seperti dewa di depan mereka. Sekarang tidak tahu bagaimana menjelaskannya lagi. Paman Zhou, barusan Ji Fei memberikan tekanan lebih pada mereka daripada sebelumnya. Hancurkan dengan satu pukulan, hancurkan dengan satu pukulan. Ini bukan manusia, tetapi Tuhan. Baru setelah Ji Fei pergi jauh untuk waktu yang lama, dia bereaksi dengan datar. Telapak tangan Qi Yuan berkeringat saat mengemudi. Memikirkan bagaimana dia hampir terguling menuruni tangga di koridor lantai atas. Dia tahu bahwa Raja Naga yang lebih kuat telah muncul. Villa keluarga Zhou. Zhou Tianfang sedang duduk di bawah payung di halaman, menikmati bunga dan minum. Paman Zhou tidak mau melakukan apapun di masa lalu. Hari ini Paman Zhou akhirnya mengambil tindakan. Jika Paman Zhou mengambil tindakan, Ji Fei akan mati. Bunuh Ji Fei, kita akan merayakannya selama 3 hari. Geng Chao berkata dengan lemah, Yu Bin terbatuk 2 kali. Bunuh Ji Fei, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Haha. Aku ingin istrinya pergi membuat film, ku dengar begitulah cara dia menghadapi Aso. Wang Jie tertawa dengan arogan. Zhou Tianfang meminum segelas anggur dan berkata,
bunuh Ji Fei dan aku akan mewujudkan semua impianmu. Terima kasih, Tuan Zhou, semua orang berteriak serempak, dan seluruh keluarga Zhou menjadi bersemangat. Hanya Zhou Zijian yang berdiri di dekatnya, merasa sangat rumit, dia tidak tahu bagaimana mengevaluasinya. Dia sekarang takut Ji Fei akan mati, impianmu mungkin dulu bisa dijangkau, tapi sekarang di luar jangkauan. WHO, Ji Fei, jeritan keluarga Zhou langsung bergema di seluruh rumah. Ji Fei sudah masuk bersama Qi Yuan, mata Zhou Tianfang langsung melebar. Dia terkejut, dengan kekuatannya, Ji Fei Lai bisa merasakannya, dan sekarang dia sebenarnya tidak merasakan apapun. Ji Fei, di mana Paman Zhou? Dia sudah mati. Bab 638, akankah keluarga Zhou mati hari ini? Mati, semua orang di keluarga Zhou terkejut melihat kejadian itu. Jika ada orang lain yang meninggal, mereka mungkin tidak peduli. Tetapi mengatakan bahwa Paman Zhou meninggal sama saja dengan sambaran petir. Ini adalah pilar keluarga Zhou. Kartu truf keluarga Zhou melawan Ji Fei, dan sekarang dia mati seperti ini. Sulit dipercaya, tidak dapat diterima, tetapi Paman Zhou pergi untuk membunuh Ji Fei. Paman Zhou tidak kembali, tapi Ji Fei datang. Jadi apa jadinya jika dia tidak dibunuh? Mendengus. Ji Fei, kamu berbohong, bagaimana kamu bisa membunuh Paman Zhou? Geng Zhao, yang penuh fantasi membunuh Ji Fei, adalah orang pertama yang berteriak dengan marah. Ji Fei, berhentilah membual. Kekuatan apa yang kamu miliki untuk membunuh Paman Zhou? Yu Bin terbatuk dan berkata, Wang Jie juga tidak mau kalah. Ji Fei, Paman Zhou pasti membiarkanmu pergi atau tidak bertemu denganmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak membunuhmu? Kata-kata terakhir Wang Jie mengingatkan semua orang. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak semua orang, yaitu Paman Zhou tidak bertemu Ji Fei. Kalau tidak, bagaimana mungkin Paman Zhou tidak bisa membunuh Ji Fei dengan kekuatannya? Harapan tersulut lagi, dan mereka semua memandang Zhou Tianfang. Hanya Zhou Tianfang yang tahu betul di dalam hatinya bahwa Ji Fei telah menjadi begitu kuat sehingga dia tidak bisa menghadapinya. Paman Zhou terbunuh, dia sangat mempercayainya. Hanya, demi hati orang-orang, Ji Fei, sepertinya kamu sekarang bisa menyombongkan diri. Zhou Tianfang menunjukkan rasa jijik dan ejekan di wajahnya, dan berjalan langsung menuju Ji Fei. Ekspresinya arogan, dan dia tampak percaya diri untuk membunuh Ji Fei. Melihat reaksi Zhou Tianfang yang acuh tak acuh, semua orang yang tidak senang dengan pertarungan Ji Fei kemarin akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Mereka segera mengepalkan tangan dan memandang Ji Fei, menunjukkan sikap ingin melawan Ji Fei sampai mati. Tepatnya, itu adalah sikap membunuh Ji Fei. Hanya, kalian berkumpul, aku akan membunuh semua orang di keluarga Zhou-mu. Menghadapi keluarga Zhou yang mendekat, Ji Fei tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi juga menunjukkan sedikit rasa jijik. Ledakan, semua orang di keluarga Zhou tertegun sejenak. Mereka memandang Ji Fei dan mengira mereka salah dengar. Kenapa dia begitu sombong? Detik berikutnya, Ji Fei, kamu terlalu sombong. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi, berteriak dengan marah, dan bergegas menuju Ji Fei. Dia melompat ke udara kurang dari 5 meter dari Ji Fei dan menendang tubuhnya ke samping di udara menuju kepala Ji Fei. Mengandalkan inersia, momentumnya kuat, bergerak cepat dan berikan pukulan fatal. Hasil, calon, Ji Fei menghina dan memarahi dengan marah.
Dia dengan santai mengulurkan tangan kanannya dan meraih orang yang menendangnya. Bang! Kaki lawan sudah berada di tangan Ji Fei. Detik berikutnya, Qi Yuan mulai bekerja. Ji Fei berteriak, patah, orang di tangannya dilempar ke tanah oleh Ji Fei seperti sebuah benda. Aduh, pihak lain berteriak tetapi belum bereaksi. Engah, kaki Qi Yuan langsung menginjak punggungnya, sejelas dan lugas seperti baru saja memecahkan semangka. Tidak ada suara lain selain suara ini, karena orang-orang sudah mati, benar-benar mati. Ini mengejutkan semua orang, terutama mereka yang bergegas. Mereka bertarung melawan Ji Fei kemarin. Meskipun mereka tahu Ji Fei sangat kuat, mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Ini memikirkan kata-kata Ji Fei tentang membunuh Paman Zhou. Hati mereka mulai bergetar. Mulailah percaya, tunjukkan rasa takut, saya merasa panik. Zhou Tianfang juga berhenti. Dia tahu bahwa Ji Fei telah meningkat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan meningkat ke tingkat ini. Situasi yang menyimpang dan menakutkan. Menatap Ji Fei. Kamu, apakah kamu terlalu kejam? Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kekejaman? Saat kamu membunuh orang tuaku, bukankah kamu memikirkan kekejaman? Saat kamu ingin membunuh anak kecil sepertiku ini, bukankah kamu memikirkan kekejaman? Saat kamu bergabung untuk membunuhku, bukankah kamu memikirkan kekejaman? Serangkaian pertanyaan Ji Fei menyebabkan suasana menjadi hening. Ji Fei memandang Zhou Tianfang dan anak buahnya. Karena kamu mengatakan aku kejam dan kamu tahu aku kejam. Berbahagialah dan jangan buang waktu. Mendesis, ada suara terhirup di tempat kejadian, dan ada keraguan di mata. Melihat orang yang dibunuh oleh Qi Yuan, itu sungguh luar biasa. Banyak orang mulai menelan ludah, dengan rasa panik di wajah mereka. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati, tidak ada yang mau mati. Ji Fei memandang semua orang dengan bingung. Karena kamu tidak maju, maka aku akan mengambil inisiatif. Melangkah perlahan menuju kerumunan, ini tidak cepat, tetapi memberi banyak tekanan kepada orang-orang. Zhou Tianfang dan yang lainnya seperti berada di kedalaman lautan. Air laut akan menenggelamkan manusia, dan tekanan yang kuat membuat orang sulit bernapas. Ketakutan mulai meningkat, mereka berusaha keras mengendalikan rasa takut mereka, namun tidak mampu melakukannya berulang kali. Akhirnya, seseorang meraung, dan salah satu mayat itu mundur, mencoba melarikan diri. Sudah kubilang, keluarga Zhou akan mati hari ini. Suara Ji Fei sudah terdengar di telinganya. Kaki lawan ingin bergerak, tapi tubuhnya tetap diam. Ji Fei meraih lehernya dan mengangkatnya, seperti sedang membawa ayam. Ji Fei, kamu, suaranya semakin serak dan melemah. Pergi, kamu tidak sendirian di jalan menuju Huangquan. Ji Fei menyelesaikan kata-katanya, menjatuhkan tangannya, dan tubuhnya terbang menuju Qi Yuan. Qi Yuan melompat dan melakukan tendangan samping voli yang indah, membentur kepala lawan dengan keras. Klik, terdengar suara patah tulang leher, dan kepala lawan terbang ke kejauhan seperti bola, menghantam kaca lantai 2 villa Zhou dengan bunyi gedebuk. Materi otak meledak seperti bunga yang cemerlang. Pihak lain bahkan tidak menangis. Berdebar, suara mayat yang jatuh ke tanah terdengar, dan semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan perasaan jantung mereka berdetak kencang. Ketakutan di wajah mereka menjadi lebih kuat, dan mereka semua menatap Ji Fei. Ji Fei sudah berjalan kembali ke arah mereka. Saat ini mereka merasa seperti anak domba yang akan disembelih. Jika kamu menyerang Ji Fei,
Kamu bukanlah lawanmu, dan akibatnya adalah kematian. Melarikan diri, masih mati, semua orang putus asa. Zhou Tianfang tidak pernah setakut ini di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam 2 kali dan menatap Ji Fei. Apa yang kamu inginkan? Bunuh semua orang di keluarga Zhou Mu. Jawabannya masih sama. Ji Fei, kamu? Apakah kamu ingin menyebutku kejam? Ji Fei langsung menyela Zhou Tianfang. Kanan. Zhou Tianfang gemetar di dalam hatinya dan dengan enggan menutup matanya. Kamu, konsekuensi dari melakukan ini adalah mencari kematian. Zhou Tianfang masih mengancam. Jika aku tidak melakukan ini, bukankah aku akan diburu olehmu? Ji Fei bertanya dengan dingin. Zhou Tianfang terdiam. Ji Fei memandang keluarga Zhou di tempat kejadian dan berkata, ingat, kamu akan ditemani di jalan menuju neraka. Ketika kata-kata jatuh, orang-orang bergerak. Ji Fei bergegas menuju kerumunan seperti harimau. Orang yang sangat ketakutan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tiba-tiba, sebuah tinju menghantam di depanku, lalu aku merasakan sakit dan menjerit. Tiba-tiba terdengar tendangan. Kemudian kakinya patah dan lengannya patah. Tiba-tiba tubuhnya menabraknya dan terbang mundur. Jeritan datang dan pergi. Yang membuat mereka menderita adalah Ji Fei tidak membunuh mereka, tetapi hanya melukai mereka dengan parah dan membuat mereka merasakan sakit. Kemudian tidak peduli betapa putus asa dan ngerinya mereka. Mereka menyaksikan Qi Yuan mengakhiri hidup mereka dengan pukulan atau tendangan. Berteriak, darah, isi adegannya. Ini lebih mudah daripada membunuh seekor ayam. Ini lebih berdarah dari pembantaian. Ini biarkan keluarga Zhou benar-benar putus asa. Tepatnya, hanya ada orang terakhir yang tersisa di keluarga Zhou. Zhou Tianfang. Dia berdiri di sana dan menatap Ji Fei. Tidak ada lagi rasa takut di matanya, tapi rasa sakit dari jiwanya. Wajah yang tadinya begitu tenang kini lebih bergejolak dibandingkan ombak. Ji Fei, kamu, apakah keluarga Zhou akan mati hari ini? Bersambung.